Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan yaitu mengenai mata kuliah sistem operasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jeli Salgo dari IT Program Studi Informatika PJJ 1 dari Universitas Sibar Asia. Di sini saya memberikan tugas yaitu ujian akhir semester. Jadi kita masuk saja langsung ke pembahasan tugasnya. Sini pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengkoordinasi dan mengarahkan semua layanan dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna di komputer. Oleh karena itu, yang paling penting dalam mendasar ini adalah program yang memungkinkan dan mengatur aspek paling dasar dari sistem. Sini fungsinya dari sistem operasi ada memori, manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi atau perangkat melalui setiap drive untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah internal controller. Yang ketiga, file management. Fungsi ketiga, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi kepada dokumen melalui dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem dan fitur yang lainnya. Yang keempat, prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebutkan karakteristik dari sistem operasi OpenSOSCI dan ClosedSOSCI. Harga jika dibandingkan dari segi harganya, tentu OpenSOSCI software ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan ClosedSource. OpenSOSCI ini gratis, bukan dalam hal biaya, namun dalam artian bebas digunakan tanpa adanya batasan. Dua, keamanan. Jika dibandingkan dari keamanannya, OpenSOSCI software dan ClosedSOSCI software mempunyai pro dan kontrol masing-masing. Yang ketiga, kegunaan usability. Yang ketiga, gambarkan skema dasar sistem operasi. Di sini ada skema blok sistem komputer. Di sini ada bus data, ada peralatan masukkan, kita masukkan port, masukkan keluaran. Terus kita masukkan program. Sini ada bus kendali. Terus ada bus kendali kedua. Terus masukkan memori utama. Yang di bawahnya ada bus alamat. Dan terakhir ada peralatan keluaran.
Ada peralatan keluaran dan ada peralatan masuk dan keluar. Terus kita masuk yang ke nomor 4. Jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Kita jawab. Yang pertama, input adalah bagian-bagian pada komputer yang berfungsi untuk membawa data dari luar atau user ke komputer. Perangkatnya mouse. Sini ada perangkatnya, ada mouse berguna sebagai penunjang, pointer atau kursor. Keyboard adalah perangkat keras yang memasukkan dan data berupa huruf, angka, simbol, dan lainnya. Ada touchpad. Touchpad biasanya sudah terpasang permanen pada laptop. Ada trackball, biasanya terpasang pada mouse dan berada di tengah antara tombol kiri dan kanan. Light Ada selanjutnya, output adalah bagian-bagian komputer yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada user. Data yang telah dimasukkan atau diproses. Perangkat output komputer ada monitor, printer, plotter, iPhone, earphone, proyektor, speaker. Terus pemroses adalah bagian yang bekerja untuk memproses data yang telah dimasukkan oleh user. Cara perangkatnya diantaranya ada CPU, Control Processing Unit, ada motherboard, power supply, memori RAM, VGA, dan software. Ini terakhir ada memori, yang merupakan dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer stroke, komputer memori, atau memory, merupakan printer komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan informasi saat menggunakan komputer. Ini ada perangkat penyimpanan solid state seperti stick, memori, USB. Perangkat penyimpanan optik seperti CD, DVD, dan cakram Blu-ray. Perangkat penyimpanan magnetik seperti hard disk drive. Yang terakhir, sini ada jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau di sini saya mengambil cara menginstal Windows 10. Yang pertama, nyalakan komputer atau laptop khusus yang memakai flash disk sebagai media instalasi. Masukkan terlebih dahulu flash disknya sebelum PC dinyalakan agar terdeteksi sama PC. Atur boot atau booting pertama di menu BIOS atau UEFI. Tampilan bermacam-macam tergantung merek, gambar, pengaturan boot. Terus masukkan menu BIOS dengan menekan tombol Del terus-menerus dengan cepat saat menyalakan PC. Mungkin pada merek lainnya dapat mencoba menekan tombol F1, F2, F9, F10. Mungkin juga sambil menekan tombol Fn sama-sama dengan F1, F2, dan sebagainya, supaya tombol tersebut berfungsi sesudah masuk menu BIOS. Kemudian cari boot dan pastikan boot pertama menggunakan DVD atau flash disk sebagai media. Boot ini para merek lain terkadang harus dicari dan disesuaikan, cari aja sampai ketemu. Terus masukkan DVD Windows 10 installer buat yang memakai drive optik atau flash disk sebagai medianya. Jika pengaturan boot sudah benar, maka simpan atau save di restore. Nanti akan tampil seperti kemudian tekan enter untuk memulai proses instalasinya. Semprong tombol, pilih bahasa Inggris, kemudian klik next. Pilih bahasa, klik install now untuk melanjutkan. Masukkan produk. Oke, Windows 10 gambar kode produk, klik kotak kecil sebagai bawah. Icon is lanjut.
Lanjut, kita klik kotak kecil di bagian bawah, I accept delegacy terms, dan kemudian klik next. Pilih kostum, install window only, unfuncheck. Ini adalah prosedur clean install dan mulai instalisasi dari awal agar sistem operasi terbebas dari virus dan bersih. Kostum instalasi free, install clean install. Atur partisi untuk memilih penginstalan sistem sesuai dengan keinginan. Terus pengaturan partisi, tapi harap diingat partisi sistem operasi sebelumnya harus dihapus dengan menekan delete, kemudian ganti dengan partisi baru. Pengaturan ini bisa dilakukan memakai kursor mouse, yaitu diatur pada partisi tertentu, nanti tombol pengaturan lengkap akan tersedia. Terus untuk membuat partisi baru, delete untuk menghapus partisi, terus format untuk format partisi. Next, harap diperhatikan, pastikan partisi yang berisi data penting tidak terhapus. Ini merupakan langkah yang sangat penting dan harus dihati-hati. Dan jika tidak yakin, simpan aja dulu data penting pada tempat lain yang aman dan ulangi lagi prosesnya dari awal. Atur kursor pada partisi yang diinginkan untuk menginstalisasi window yang baru, kemudian klik next seperti terus lanjut memulai proses transfer dan instalasi secara otomatis. Tahap ini berlangsung otomatis, nanti akan restart juga secara otomatis selama beberapa kali, dan biarkan saja, jangan klik apapun sampai pada gambar berikutnya. Kalau waktu proses ini ada error getting value for installation, itu artinya memori kurang bagus alias rusak, bisa dicoba ulang kembali proses atau ganti memorinya. Bagi yang memakai flash disk, maka flash disknya wajib dicabut ketika restart agar tidak terjadi pengulangan. Setelah restart otomatis beberapa kali, nanti diminta masukkan data nama dan pengaturan bisa diisi bebas. Mungkin sekian dari video kali ini. Mungkin ada salah kata-kata yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.